Guys, look at that. Itu adalah salah satu tempat wisata paling populer di daerah Aswan. Selain menawan, tempat itu juga sangat sakral menurut kepercayaan bangsa Mesir kuno. Namanya Philae Temple yang terletak di Pulau Ejilika Aswan. Kuil Philae terletak di sebuah pulau yang dikelilingi Sungai Nil dan bukit bebatuan. Satu-satunya cara menuju ke kuil ini adalah dengan menaiki perahu bot yang kami sewa di pelabuhan. Jaraknya hanya sekitar 20 menit dari downtown Aswan, tempat hotel kami berada. Oke Sobat Jaknil, sekarang kita sudah berada di kawasan Philae Temple ya, Philae Temple and Correct. Ya, nanti gue di dalamnya bakal ngejelasin apa itu Philae Temple dan sejarahnya, kemudian kenapa dia dipindahkan dari lokasi aslinya. Sesampainya di pelabuhan, kita bisa langsung membeli tiket seharga 90 pound atau 83.000 bagi yang membawa kartu pelajar Mesir. Kalau saya sendiri sih pakai tas retur dong. Jadi fungsi tas retur ini kita bisa masuk ke berbagai tempat makan al-athar ya, tempat-tempat wisata bersejarah di Mesir yang masih berada di bawah lindungan Wizaratul Athar al-Misri atau Kementerian Purbakala Mesir. Ini harganya 130 lei ya. Buatnya itu ada di Zamalek di Kementerian Purbakala Mesir. Oke, let's go. Oke, Sobat Jaknil, kita sudah masuk dan beli tiket ya. Di sini banyak sekali jual pernak-pernik, souvenir khas Nubia, khas Aswan. Ya, tapi pada dasarnya lu bisa nemuin ini juga sih di Khan Khalili ya, banyak. Gus, lu mau beli gak something here? Nih gelang atau apa? Beli apaan? Kemarin udah dapat nih, malah dikasih nih Dari orang Nubia ya? Iya, orang Nubia. Iya. Ya, jadi kita nanti mau naik kapal bot yang ada di sini nih. Ya, kita bakal hire. Dan bagusnya kita tuh hire joinan. Ya, biar lebih murah jatuhnya. Saka tawar menawar. Kalau nawar. Ingat, tiket masuk kuil berbeda dengan tiket harga bot. Assalamualaikum. Sama Markib Philae Temple. Lakukan tawar menawar dengan si pemilik bot supaya dapat harga yang masuk akal. Yap, transaksi selesai dan kami mendapat sewa kapal seharga 300 pound atau sekitar 275.000 dengan durasi 2 jam. Ya, nih kita duduknya itu harus diposisikan dengan bagus karena biar gak oleng kapalnya. Ya, ini yang gua agak nyeselin kenapa kita nggak dikasih safety ya di atas kapal ini, padahal ini sangat gimana saya deket banget loh dengan air. يا صديق ده ميه النيل نيل صالح للشرب صح؟ minum. Ini jadi air Nil yang bisa kita minum di kulder atau enggak di air filter lah di Mesir. Asal mulai dari sini, jadi kita minum langsung dari sumber ya. Oke, dari hulunya ya. Dari hulunya. Gimana? Dah شوية بس يعني شوية بس. Gua makan. حلوة. Kalau masuk airnya juga difilter, Sa. Ini takut air nih, takut air. Takut air, takut ketinggian. Lu inget kan Sa peribahasa man syariba nahran Nil apa? Saya udah dan Qatar. Maka dia akan balik lagi ke Mesir. Saya udah Masuk. Ya guys, itu kalian bisa lihat banyak pulau-pulau kecil yang ada di sini ya. Tuh. Sayangnya kita nggak bisa gerak banyak karena ini perahu gampang oleng. Ya itu teman-teman bisa lihat Philae Temple sudah tampak ya, sangat dekat dari kita. Jadi pemandangannya bagus banget, Sungai Nilnya masih sangat hijau guys. Ya. Kuil Philae sekarang terletak di Pulau Ejilika. Dahulu, kuil ini terletak di pulau yang bernama Philae. Makanya dia dinamakan Philae Temple. Alasan direlokasi atau dipindahkan karena kuil ini berpotensi terendam air pasca dibangunnya bendungan rendah Aswan tahun 1902 oleh kolonial Inggris. Dan pada tahun 1960, mimpi buruk pun terjadi. Monumen ini benar-benar terendam air hingga sepertiganya. Hal ini disebabkan proyek pembangunan kedua bendungan tinggi Aswan yang digagas oleh Presiden Gamal Abdul Nasir bersama Uni Soviet.
By the way, bagi yang kepo sama panorama Bendungan Aswan, silahkan cek video Aswan gue sebelumnya. Lanjut, untuk menghindari ancaman tersebut, alhasil UNESCO melakukan kampanye penyelamatan situs arkeolog Nubia ini pada tahun 1960. Termasuk di dalamnya menyelamatkan kuil Abu Simbel yang berbatasan dengan negara Sudan. Wow, keren banget ya. Ya, ini bagian dari depan pintu masuk dari Philae Temple. Ya, nanti kita masuk ke lewat sana, guys. Ya, berarti di sini. Deket banget sih jaraknya. Oke. Kita akan nyebrang lagi. Dan ada yang panik lagi kayaknya. Ini gimana nih nyebrangnya cuy? Oh gitu. Lompat lagi. Kayak kita di Nubian Village. Yang paling penakut duluan. Kemana nih? Sono. Males kamu. Bismillah. Oke guys. Kita sudah sampai di Philae Temple. Ya. Kita perlu naik tangga lagi, tangga kecil sih. Coba teman-teman bisa lihat, kuil ini benar-benar berada di pulau dan di pinggir Sungai Nil yang sangat hijau dan asri. Oke teman-teman, kita sudah masuki kawasan Philae Temple. Di sana ada Kush Trojan. Nanti kita bakal masuk ke sana ya. Itu kalau nggak salah tempat tidurnya Kaisar ya, Romawi. Kita lihat dulu di sini. Ada apa aja sih sebetulnya di Philae Temple itu? Ya, ada Temple of Arsenopis ya. Kemudian ada Temple of Isis. Nah, ini mungkin yang sangat menarik ya, Temple Isis ini, karena memang sejatinya kuil temple ini dibangun atau didedikasikan untuk dewa Isis. Kita lanjut. Ini ada nilometer ya, bekas nilometer atau Mikias Nil, sebuah alat ataupun tempat untuk mengukur debit Sungai Nil. Karena kita tahu sendiri setiap tahunnya Mesir itu mengalami banjir tahunan, makanya diperlukan alat pengontrol atau pengukur debit Sungai Nil biar bisa mengevakuasi atau mengantisipasi banjir yang datang setiap tahunnya. Ya, ini hippo style. Betul-betul bisa lihat temboknya berwarna hitam karena lama terendam Sungai Nil dan diselamatkan oleh UNESCO. Operasi penyelamatan kuil Philae yang digencarkan UNESCO dimulai dengan membangun cover dam di sekeliling kuil yang terendam guna menurunkan ketinggian air. Monumen kuil tersebut kemudian dibersihkan, lalu diukur dan dipotong menjadi sekitar 40.000 unit. Kemudian diangkut dan disusun kembali di Pulau Ejilika hingga saat ini. Bekas potongan dan nomor aslinya bisa kalian temukan pada seisi bangunan. Oke Sobat Jaknil, sekarang kita sudah berada tepat di hadapan Philae Temple. Ya, kalau kita telisik arti kata Villa itu dari bahasa Yunani teman-teman, yang berarti Al-Habibah atau yang dicintai. Ya, sedangkan dalam bahasa Arab atau dalam literatur Arab, Philae Temple dikenal sebagai Anas Al-Wujud karena Philae Temple itu masuk dalam salah satu kisah 1001 malam yang sangat melegenda ya, yang dinamakan Anas Al-Wujud. Nah, di sini banyak sekali relief-relief yang menunjukkan bahwasanya kuil ini memang didedikasikan untuk seorang dewi yang bernama Dewi Isis. Nanti di dalam kuil ini kita bisa melihat Sanctuary of Isis ya, ruangan khusus yang dibuat oleh Raja Philadelphus untuk dewa Isis. Nanti di sana juga kita bisa melihat Horus disusui oleh Isis ya. Kuil Philae melewati 4 zaman yang berbeda. Konstruksi pertama dibangun di era terakhir kerajaan Firaun. Kemudian berlanjut ke periode Ptolemy atau Yunani kuno. Kemudian zaman Romawi dan periode Kristen. Uniknya, semua bukti empiris dari peninggalan peradaban tersebut bisa kita jumpai di kuil ini. Oke guys, sebelum masuki kuil ini, lihat di kanan kiri itu ada 2 singa atau 2 sphinx ya, yang berasal dari zaman Yunani. So, kita masuk. Saat kalian hendak melewati pintu pertama ini,
Coba cari tulisan berbahasa Prancis yang terletak di sebelah kanan pintu. Ini berisi peringatan kampanye Napoleon Bonaparte dalam pengejaran tentara Mamluk oleh Jenderal Sykes pada tahun 1799 Masehi. Memasuki halaman kedua, kalian akan menemukan informasi baru terkait rumah kelahiran para dewa. Tepatnya di sebelah kiri dari pintu masuk. Rumah kelahiran atau yang disebut sebagai Mamisi didedikasikan untuk Dewi Hathor Isis sebagai penghormatan kelahiran putranya Horus. Adapun ruangan yang berada di sebelah kanan yang dibatasi dengan tiang-tiang dikhususkan bagi para imam untuk urusan agama atau penelitian ilmiah. Dan sekarang mari kita tengok bagian di dalam ruangan ini. Ada apa aja ya kira-kira? Kita masuki ruangan kedua. Wow, coba lihat ini guys. Ada salib koptik yang diukir di sini loh. Konon ruangan kuil ini pernah diubah menjadi gereja pada periode awal Bizantium di bawah uskup Koptik Theodor. Setelah melewati sejumlah puing-puing yang diapit oleh kamar-kamar gelap, kita akhirnya tiba di Sanctuary of Isis atau kamar Dewi Isis. Katanya sih ini tempat semedinya Dewi Isis loh, dan yang bisa masuk ke sini cuma para raja dan imam tertinggi saja. Oh, ayo syukran. Anak bahas deh. Ini jadi dewa Horus, dewa Isis menyusui dewa Horus yang masih kecil. It's so beautiful relief. Ini bukti bahwa dalam mitologi mereka, Isis memang benar-benar ibunda Horus. Cukup pengap berkeliling di dalam kuil, dan sekarang saatnya kita cari angin segar di luar. Dan wow, bangunan apa tuh? Kok bentuknya persegi panjang ya? Mending kita lihat yuk. Wah, ternyata ini dinamakan kios guys, atau tempat tidurnya sang kaisar. Bener-bener besar loh. Ini nih baru dari Sultan yang gak kaleng-kaleng. So guys, tadi kita sudah mengelilingi Philae Temple, dan ini pengalaman yang sangat berkesan buat gua ya di pulau terpencil ini. Ya karena bener-bener bagus Philae-nya gitu, tempelnya. Ya, so what do you think, Sa? Oke sih, worth it banget lah. Worth it banget ya? Wajib ke Aswan. Wajib ke sini kalau lagi di Aswan. Iya, karena ini bener-bener asri, deket banget dengan pulau-pulau yang sangat indah. Ya, so bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Mesir, jangan lupa tonton Jejak Nil dan saksikan terus video-video Mesir lainnya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari Jejak Nil. See you next time.